sudah menjadi gelap saat Andra mengantarkan Kirani ke tempat kosnya. Sebenarnya Kirani ingin pulang ke panti, tapi mengingat besok harus kerja lagi, jadi Kirani memutuskan untuk langsung pulang ke tempat kosnya saja. Dan kini mobil Andra sudah terparkir di depan tempat kos Kirani. Sudah 10 menit yang lalu sebenarnya mobil itu terhenti. Namun baik Kirani maupun Andra belum keluar juga dari sana. Ternyata tak ada pergerakan dari dalam mobil itu karena Kirani yang sudah terlelap dalam mimpi. Dan Andra masih bergeming memandang Kirani yang tengah memejamkan mata. Terlihat senyum yang jarang tersungging di bibir Andra. Tapi hari ini bibir tebal Andra sepertinya sudah mulai luwes untuk melebarkan senyumnya. Apalagi penyebabnya jika bukan karena Kirani. Tapi Andra teringat lagi tentang tangisan Kirani tadi. Sebenarnya apa yang membuat tadi kamu menangis sampai terseduh? Tanya Andra, dan tentunya tak ada jawaban apapun dari Kirani, karena Kirani masih terlelap dalam tidurnya. Andra tak ada bayangan apapun tentang penyebab tangisan Kirani saat di pemakaman, karena saat itu Andra tengah melihat ke arah makam Ibu Fatma. Namun tak lama, dia malah mendapati Kirani berlari kencang, dan Andra pun hanya fokus mengejar Kirani dan memegang Kirani saat akan terjungkal tadi. Begitu besar rasa cinta Andra ke Kirani karena melihat tangisnya saja bisa membuat Andra merasakan sakit hati juga, dan dia merasa kecewa membiarkan air mata sedih luluh dari mata Kirani. Memang keputusan Andra menjadikan Kirani calon pendamping hidupnya sudah begitu mantap, karena selama ini hanya bersama Kirani, Andra bisa merasakan bahagia yang sesungguhnya dan rindu yang besar saat jauh darinya. Walaupun Andra sering didekati banyak wanita dan tak jarang pula Andra pernah mencoba membuka hati untuk mereka. Tapi saat ada niatan untuk membuka hatinya, saat itu juga bayangan Kirani kecil selalu terlintas dalam ingatannya. Mungkin karena hanya Kirani yang sejak dulu selalu dekat dan tahu bagaimana susahnya mereka dulu. Di saat banyak orang yang melihat sebelah mata dengan status mereka yang hanyalah anak panti. Sedangkan untuk wanita-wanita yang Andra kenal kini, mereka tak tahu akan kesusahan Andra sebelumnya. Karena yang mereka lihat kini hanyalah kesuksesan Andra, ditambah lagi dengan status anak keluarga Chandra. Tak lama Andra berselancar dalam lamunan, terdengar ketukan dari luar jendela. Terlihat di luar sana ada seorang wanita parubaya dengan masker putih di wajahnya dan rol rambut masih tersangkut di rambutnya juga. Andra pun menurunkan kaca jendelanya dan menanyakan maksud perempuan parubaya itu menghampiri dirinya. Ternyata beliau adalah Ibu Nia, pemilik tempat kos Kirani. Saya lihat mobil Anda sudah lama berhenti dan tak ada orang keluar dari mobil ini, jadi saya datangi Anda, ucap Ibu Nia. Iya, maaf kalau mengganggu Ibu, saya Andra, atasannya Kiran. Dan kebetulan Kiran sedang tertidur, jadi saya tunggu sebentar sampai dia terbangun. Timpal Andra memperkenalkan diri dan menjelaskan keadaannya. Ibu Nia menelisik ke arah Andra dari ujung rambut hingga ujung kakinya. Kamu gak macem-macemin anak kos saya kan? Tanya Ibu Nia setelahnya. Ibu bisa cek sendiri penampilan Kiran saat ini kalau tak percaya, sahut Andra seraya keluar dari mobil dan membukakan pintu di samping Kirani. Ibu Nia pun mengikuti langkah Andra dan beliau merasa lega melihat keadaan dan penampilan anak kosnya masih rapi dan baik-baik saja. Karena bagaimanapun keadaan semua penghuni kos secara tidak langsung menjadi tanggung jawab Ibu Nia. Kiran kalau udah lelah emang lelap banget tidurnya. Kalau mau ditungguin bangun ya besok pagi baru bangun. Kamu mau nungguin sampai pagi? Tanya Ibu Nia setelah menjelaskan kebiasaan Kirani secara rinci.
karena memang Kirani yang sudah menjadi anak kosnya sejak masih menjadi mahasiswa. Jadi sedikit banyak Ibu Nia mengetahui kepribadiannya. Ayo antarkan Kiran ke kamarnya, saya ambil kunci dulu ke rumah sebentar, lanjut Ibu Nia karena tak mendapat respon Andra. Dengan berlari kecil terlihat Ibu Nia masuk ke dalam sebuah rumah. Tak lama beliau keluar lagi dan menuju kamar kos Kirani. Andra pun perlahan menjulurkan tangannya ke belakang leher serta di belakang lutut Kirani. Setelah membawa tubuh Kirani, Andra menutup pintu mobil dengan salah satu kaki dan mengikuti Ibu Nia yang sudah membuka lebar pintu kos Kirani. Ibu Nia tak beranjak begitu saja dari sana karena tak mungkin dia membiarkan Andra berlama-lama di sana setelah membaringkan Kirani dan menyelimutinya. Andra lebih memilih pulang ke apartemennya yang jaraknya lebih dekat dari tempat kos Kirani. Setelah keluar lift menuju unitnya dan menekan password di sana, Andra seketika mendengus kasar setelah menyalakan lampu apartemen karena terlihat Arya, sahabatnya, sudah tertidur asal di atas sofa. Tercium bau alkohol yang menyengat. Andra yakin jika saat ini Arya tengah mabuk. Dan untuk menghindari keluarganya, dia akan datang ke tempat Andra. Karena memang Arya pun tahu kode untuk masuk ke apartemen sahabatnya itu. Arya merasakan silau dari cahaya lampu yang sialnya berada tepat di atasnya. Dan Arya langsung menggunakan lengan untuk menutupi matanya. Baru pulang loh. Entah itu sebuah pertanyaan atau pernyataan, Andra tak menggubris sama sekali. Karena kini Andra memilih untuk beranjak menuju dapur dan mengambil air bening di sana. Namun lagi-lagi sebelum dia meminum air itu, sebuah tangan kembali merebutnya, dan kali ini adalah Arya si pelaku. Masih dengan mata yang memejam, entah kapan lelaki itu bangun karena Andra tak mendengar suara langkahnya sama sekali. Lo kemarin pulang ke rumah? Tanya Arya setelah menghabiskan setengah air di dalam botol mineral dan menuju wastafel membasuh wajahnya di sana. Iya, Arka ke kantor ngabarin kalau nyokap balik dan biasa gue jadi bodyguard buat temenin jalan. Arya terkekeh mendengar cerita Andra. Pantesan gue bisa main bebas. Aduh, belum selesai Arya berkata, sebuah jeruk melayang bebas dan tepat mengenai pipi mulusnya. Lo bawa cewek ke sini, geram Andra dengan kebiasaan Arya yang suka membawa pasangan ke apartemennya. Padahal sudah berulang kali Andra ingatkan, Andra tak suka jika tempatnya ini menjadi kotor oleh ulah Arya. Udah gue beresin, tenang aja Elah, seloroh Arya yang masih melihat kegeraman di wajah Andra. Bukan gue sih, gue panggil cleaning service buat beresinnya, cengir Arya selanjutnya. Tanpa banyak kata lagi, Andra melanjutkan langkah ke arah kamarnya dan meninggalkan Arya begitu saja. Namun ingatkan Andra setelah ini untuk mengganti kode apartemennya agar Arya tak bisa lagi sembarangan masuk ke sana. Saat baru saja menduduki diri di tepi ranjang, sebuah pesan masuk ke ponselnya dan ternyata dari Bapak Abimanyu. Papa lupa besok ada pertemuan dan Papa sudah di Singapura, jadi kamu saja yang kesana ya, pesan dari Bapak Abimanyu. Dan Andra yang sudah terbiasa pun langsung membalas menyanggupinya. Setelahnya Andra kembali mendapat balasan dari Bapak Abimanyu mengenai tempat pertemuan Andra besok dengan kolega papanya. Andra masih sibuk dengan ponselnya. Terlihat dia mengirim pesan kepada seseorang. Dan tak lama ada balasan pesan pun masuk ke ponsel Andra. Siap bos, besok saya coba cari tahu. Setelah membaca pesan itu, Andra nampak menghela napas lega dan memejamkan mata untuk mengistirahatkan tubuh dan pikirannya. Sementara di tempat lain, terlihat seseorang yang sedang tertidur dengan gelisah. Terlihat buliran keringat yang mengucur di dahinya. Dengan bergetar, lelaki itu menggumamkan nama seseorang. Fatma, Fatma.
Dan setelahnya lelaki itu pun terbangun dari mimpinya. Masih dengan tubuh bergetar, dia mengambil gelas berisi air yang berada di atas rakas. Kenapa beberapa hari ini aku sering memimpikan Fatma? Gumam Abimanyu, namun dia kembali mengingat jika sosok Fatma yang menemuinya itu terlihat sedikit berbeda. Karena Abimanyu melihat dengan jelas jika mata yang ada di wajah Fatma sangatlah mirip dengan mata miliknya. Seakan wanita yang Abimanyu kira Fatma itu adalah perpaduan antara dirinya dan Fatma. Paginya, Kirani bangun dengan badan yang lemas dan kepala yang pusing. Jika bukan karena gedoran dari arah luar, Kirani pun mungkin belum terbangun saat ini. Dengan langkah perlahan dan berpegangan ke dinding kamar, Kirani pun membuka pintu kamar kosnya. Namun sial, kunci kamar itu tak berada di sana, hingga Kirani pun mengambil kunci terlebih dulu yang berada di dalam tasnya. Setelah pintu terbuka, Kirani tak bisa melihat dengan jelas siapa yang berada di depannya. Kini yang dia lakukan hanya memegangi kepala dengan memejamkan mata. Dan saat terdengar suara besar memanggil namanya, Kirani tak bisa menyahuti karena kehilangan kesadarannya.